Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya Veronica Minarsi, saya calon guru penggerak angkatan 6 dari SMA Santa Ursula BSD Tangerang Selatan. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara tentang studi kasus dilema etika bersama dengan rekan kerja saya Bapak Felix Mintala. Selamat pagi Bapak Felix. Selamat pagi Bu Vero. Ya, terima kasih banyak untuk waktu yang sudah diberikan sehingga kita hari ini bisa bertukar pikiran ya Pak terkait dengan persoalan dilema etika dan juga bagaimana nanti kita bisa mengambil keputusan terhadap situasi-situasi yang dihadapkan pada si dilema etika tersebut. Nah, sebelum masuk ke diskusi kita, saya akan bacakan terlebih dahulu ya Pak ya untuk kasusnya yang nanti kita akan coba analisis bersama. Nah, untuk kasusnya adalah Pak Seto adalah kepala sekolah sebuah sekolah dasar. Ia memiliki 2 guru kelas 5 yang berbeda cara mengajarnya. Ibu Tati guru kelas 5A dan Ibu Sri guru kelas 5B. Ibu Tati terkenal sebagai guru galak. Namun pada saat yang sama, nilai rata-rata murid-muridnya sangat baik. Sehingga sifat keras Ibu Tati masih dianggap sesuai demi mencapai hasil baik dari murid-muridnya. Sedang Ibu Sri adalah guru yang sabar dan tenang. Namun ada beberapa muridnya yang memiliki nilai di bawah KKM. Suatu hari, Ibu Sri datang ke ruangan Pak Seto selaku kepala sekolah dan mengadukan perbuatan Ibu Tati yang menghukum salah satu muridnya di tengah terik matahari, berlutut di semen lapangan basket karena tidak membuat pekerjaan rumah. Ibu Sri sangat khawatir karena murid tersebut sudah menangis. Namun sepertinya Ibu Tati tetap mengajar di dalam kelas seperti biasa karena menganggap menjemur anak di terik matahari adalah hukuman pantas karena tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Nah, ini ada beberapa pertanyaan nih Pak terkait dengan kondisi yang dihadapi Pak Seto di sekolahnya ya Pak ya. Nah, sekarang kita coba atau Bapak mencoba membayangkan apabila Bapak berada di posisi Pak Seto sebagai kepala sekolah, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan? Baik Bu, terima kasih atas waktunya untuk kesempatan pagi ini untuk berdiskusi terkait dengan kasus yang tadi Ibu sudah bacakan. Untuk yang pertama, jika saya sebagai Pak Seto, tentu tindakan yang akan saya ambil adalah memanggil Ibu Tati untuk saya ajak bicara dan mengkonfirmasi tindakan yang sudah dilakukan oleh Ibu Tati. Ada 2 situasi terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh Ibu Tati tersebut. Yang pertama, tindakan Ibu Tati itu benar karena sebagai guru tentu kita semua berkewajiban untuk berusaha mendisiplinkan siswa. Namun menurut saya terlihat kurang tepat karena menggunakan hukuman seperti yang tadi sudah dibacakan dalam kasus yang tadi sudah dibacakan Ibu Vero. Kemudian untuk pendekatan yang akan saya lakukan adalah menjalin komunikasi terbuka dengan Ibu Tati dan mengajaknya untuk melihat kembali tujuan melakukan tindakan itu apa. Tentu harapannya adalah saya dapat memberikan solusi dan nanti Bu Tati juga saya harapkan bisa merefleksikan tindakannya dan dapat menemukan solusi yang terbaik untuk mengatasi permasalahan yang sudah terjadi. Saya juga akan terus melakukan pembinaan dan juga coaching kepada Ibu Tati untuk dapat melakukan perubahan diri yang lebih baik tentu saja ya. Kemudian nantinya saya juga akan memberikan masukan agar Ibu Tati punya cara yang lain untuk bisa menegakkan kedisiplinan muridnya yang tadi sudah disebutkan Bu Vero. Kemudian yang ketiga, dasar pemikiran yang saya ambil atau saya pakai adalah bahwa kasus tersebut sesuai dengan prinsip, yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai pada prinsip yang berbasis peraturan. Karena dalam kasus tersebut Ibu Tati
menjalankan aturan yang berlaku dan mengharapkan orang lain untuk bisa melakukan tindakan yang sesuai dengan aturan. Hal ini juga bisa saya lihat dan juga bisa saya perhatikan, dia tidak memperhatikan risiko serta konsekuensi yang terjadi. Misalnya, dengan hukuman tersebut dapat membahayakan anak serta dampak psikologis anak tersebut. Nah, tentu saya berharap supaya Bapak Ibu guru yang mengajar tentu bisa memperhatikan betul-betul terkait dengan hukuman tersebut dan bisa melakukan tindakan dan memperhatikan beberapa resiko serta sebab akibatnya. Itu jawaban dari saya. Ya, baik. Saya coba menggarisbawahi ya Pak tadi ya, bahwa dari apa yang disampaikan Pak Felix, seandainya Bapak berada di posisi Pak Seto, tentunya Pak Felix sebagai kepala sekolah juga tidak bisa menggunakan otoritasnya untuk langsung memberikan sanksi terhadap Ibu Tati ya, bahwa ada proses dialog untuk mengkonfirmasi mengapa beliau melakukan tindakan itu, kemudian apakah beliau memiliki cara-cara yang berbeda supaya tetap tujuannya adalah mendisiplinkan anak bisa terlaksana, tapi caranya pun juga cara yang membuat anak pun melakukan itu karena sadar, bukan karena takut akan sanksi dan hukuman ya. Jadi ada suatu situasi di situ bahwa apa yang dilakukan Ibu Tati untuk mendisiplinkan anak sesuai dengan aturan yang berlaku itu benar ya Pak ya. Iya, betul. Namun ada juga sisi yang berseberangan bahwa cara Ibu Tati untuk menegakkan kedisiplinan itu yang perlu ditinjau kembali, apakah relevan dengan perkembangan anak sampai dengan saat ini, apakah dampaknya baik untuk saat ini ataupun untuk jangka yang akan datang, karena ini terkait dengan kondisi psikis dan emosional anak, dimana tadi juga di kasus sudah disampaikan anaknya sampai merasa ketakutan, menangis dan segala macam karena menerima hukuman yang menurut anak ini tidak mudah untuk dilakukan seperti itu. Jadi ada proses dialog, ada proses komunikasi yang terbuka, dan dengan adanya dialog itu tentunya Pak Seto nanti atau Pak Felix ketika berada di posisi Pak Seto bisa membuat keputusan yang tepat ya, bahwa tidak serta-merta memberikan sanksi, tapi juga Bapak memberikan pendampingan terhadap Ibu Tati, ada proses coaching, bahkan juga ada proses untuk memberikan kesempatan bagi Ibu Tati untuk barangkali mencoba cara-cara yang berbeda untuk menegakkan kedisiplinan anak ya. Mungkin menggunakan cara yang lebih positif dengan memberikan sanksi yang tidak bersifat fisik tapi sanksi yang mendidik gitu ya Pak ya. Gitu. Jadi ada prinsip yang mau dipertahankan atau diperjuangkan oleh Pak Seto, tetap berprinsip pada menjunjung tinggi peraturan, tapi juga menjunjung tinggi hak anak untuk bisa belajar dengan gembira, belajar tanpa tekanan, bahkan belajar sesuai dengan bakat dan minat mereka. Begitu ya Pak ya. Oke. Apakah ada lagi Pak? Kira-kira ada sesuatu yang mau disampaikan lagi terkait dengan diskusi kita hari ini? Saya kira cukup. Ya, terima kasih banyak ya Pak bahwa proses diskusi hari ini saya juga bisa mendapatkan insight baru dari pemikiran rekan-rekan kerja apabila berada pada situasi yang tidak mudah untuk mengambil keputusan karena dihadapkan pada dua pihak yang harus kita perjuangkan, entah itu pihak guru ataupun pihak murid di sini gitu. Oke, terima kasih banyak untuk waktunya Pak. Demikian wawancara saya dengan Bapak Felix Bintala selaku rekan kerja saya dalam diskusi studi kasus terkait dengan dilema etika. Terima kasih, selamat pagi dan salam dari Tangerang Selatan, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.